Halo, perkenalkan saya Viola Makuti dengan akhir NIM 118. Pada video ini saya akan menganalisis proses belajar yang paling menggambarkan diri saya sebagai mahasiswa. Kasus yang saya alami yaitu saya ambil dari pengalaman belajar saya bahwa motivasi belajar saya sangat dipengaruhi oleh teman-teman di sekitar saya. Ketika teman saya belajar, saya menyadari bahwa saya akan ikut mulai mengerjakan tugas. Saya juga akan lebih semangat belajar dan lebih disiplin dalam belajar. Saya juga jadi merasa lebih semangat untuk membuka materi, mengerjakan tugas, dan mempersiapkan diri untuk kuliah. Namun, ketika teman saya tidak belajar, saya jadi ikut untuk mengikuti penundaan tugas dan motivasi saya menjadi menurun sehingga belajar saya menjadi tidak konsisten. Padahal saya mengetahui bahwa tugas tersebut harus segera diselesaikan. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa perilaku belajar saya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Untuk teori yang saya pilih adalah menggunakan teori belajar sosial Albert Bandura. Kenapa sih saya memilih teori ini? Karena menurut Albert Bandura, seseorang tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga bisa melalui proses mengamati perilaku orang lain. Menurut Bandura, manusia juga merupakan makhluk sosial yang memperoleh banyak pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, perilaku orang-orang di sekitar juga dapat menjadi contoh atau model yang kemudian diikuti oleh individu lain. Untuk teori ini sangat sesuai dengan pengalaman saya, yang dimana saya menyadari bahwa motivasi belajar saya sering dipengaruhi oleh teman-teman saya yang belajar terlebih dahulu. Ketika mereka mulai membuka laptop atau berdiskusi, saya juga akan terdorong untuk melakukan aktivitas yang sama. Namun sebaliknya, ketika mereka menunda pekerjaan, saya juga akan lebih mudah ikut untuk menunda pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku belajar saya masih banyak dipengaruhi oleh hasil pengamatan belajar yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya tidak memilih teori Skinner ataupun yang lainnya karena yang pertama, untuk teori Skinner, teori ini menjelaskan bahwa perilaku belajar hanya dipengaruhi oleh adanya reward dan juga punishment. Yang dimana dalam pengalaman saya ini tidak ada hadiah ataupun hukuman yang saya dapat saat saya belajar. Faktor yang paling mempengaruhi justru perilaku teman-teman saya di sekitar saya. Saya juga tidak memilih teori Thorndike karena menurut teori ini lebih mementingkan latihan dan juga pengulangan dalam proses belajar. Meskipun latihan memang penting, tetapi dari permasalahan yang saya alami bukan terletak pada kurangnya latihan, melainkan pada kecenderungan saya untuk mengikuti kebiasaan belajar dari teman-teman saya. Saya juga tidak menggunakan teori Piaget karena teori tersebut berfokus pada perkembangan kognitif individu. Sementara itu, pengalaman yang saya alami ini berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial daripada perkembangan kognitif saya. Saya juga tidak menggunakan teori Pavlov karena teori tersebut menjelaskan proses belajar melalui hubungan stimulus dan juga respon. Sedangkan dari pengalaman saya ini lebih tepat dijelaskan sebagai proses meniru perilaku orang, dan saya juga mengamati dari orang lain. Oleh karena itu, saya lebih memilih teori belajar sosial Bandura karena teori ini yang paling sesuai dan juga untuk menjelaskan dari pengalaman belajar saya. Untuk selanjutnya ada analisis psikologis menurut teori belajar sosial Albert Bandura. Terdapat 4 konsep. Yang pertama ada observational learning atau belajar melalui pengamatan. Bandura menjelaskan bahwa seseorang dapat mempelajari suatu perilaku hanya dengan mengamati perilaku orang lain tanpa harus mengalami situasi tersebut.
Dalam kehidupan sehari-hari, saya juga sering mengamati kebiasaan belajar teman-teman saya. Ketika mereka rajin mengerjakan tugas, aktif berdiskusi, dan juga mempersiapkan diri sebelum kuliah, saya juga akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Namun sebaliknya, ketika saya melihat teman-teman saya lebih memilih untuk menunda tugas atau kurang serius dalam belajar, saya juga akan menjadi lebih mudah mengikuti perilaku tersebut. Dari pengalaman ini, saya memahami bahwa proses belajar saya masih banyak dipengaruhi oleh hasil-hasil pengamatan dari lingkungan sekitar saya. Untuk konsep yang kedua, ada modeling, yang dimana proses ini terjadi ketika seseorang menjadikan orang lain ini sebagai contoh dalam berperilaku. Dari pengalaman saya menjadikan teman-teman saya menjadi model yang dapat mempengaruhi kebiasaan belajar saya. Saya sering menjadikan teman-teman saya yang rajin belajar sebagai contoh karena saya melihat mereka jauh lebih disiplin, mampu mengatur waktu dengan baik, serta memperoleh hasil akademik yang memuaskan. Akan tetapi, saya juga menyadari bahwa ketika saya ikut bergaul dengan teman saya yang memiliki kebiasaan menunda pekerjaan, saya ikut terbawa pada kebiasaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model yang saya pilih sangat dipengaruhi oleh pembentukan perilaku saya. Selanjutnya ada konsep ketiga, yaitu reinforcement vicarious atau penguatan tidak langsung. Menurut Bandura, seseorang dapat belajar melalui konsekuensi yang dialami oleh orang lain. Contohnya, saat saya melihat teman yang rajin belajar dan memperoleh nilai yang tinggi atau yang baik, mereka dapat pujian dari dosen atau mampu menjawab pertanyaan saat kuliah. Saya menjadi lebih termotivasi untuk belajar ketika saya melihat bahwa usaha yang dilakukan memberikan hal yang positif. Namun sebaliknya, ketika saya melihat teman saya yang sering menunda tugas, mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaan, atau bahkan memperoleh nilai yang kurang memuaskan, saya memahami bahwa perilaku tersebut akan memberikan konsekuensi negatif. Meskipun demikian, saya mengakui bahwa terkadang saya juga masih mengikuti kebiasaan teman saya, sehingga motivasi belajar saya belum sepenuhnya berasal dari dalam diri saya. Untuk yang selanjutnya ada reciprocal determinism, yang dimana menurut Albert Bandura, perilaku manusia dihasilkan dari interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan juga lingkungan. Dalam pengalaman saya, lingkungan berupa teman-teman yang mempengaruhi motivasi belajar saya. Selanjutnya untuk perilaku, saya berubah mengikuti kebiasaan yang ada di lingkungan tersebut. Di sisi lain, faktor pribadi seperti rasa malas, kurang disiplin, atau keinginan untuk selalu bersama teman turut memperkuat perilaku tersebut. Dari ketiga faktor ini sangat mempengaruhi sehingga membentuk kebiasaan belajar saya. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa perubahan perilaku belajar ini tidak cukup hanya mengubah lingkungan, tetapi juga harus diikuti oleh perubahan dalam diri saya sendiri. Untuk selanjutnya, solusi yang dapat saya berikan untuk membantu individu dalam kondisi seperti yang saya alami. Yang pertama, kita dapat memilih lingkungan belajar yang positif. Karena dengan berada di lingkungan yang memiliki budaya belajar yang baik, maka seseorang ini akan lebih banyak mengamati perilaku positif, sehingga lebih mudah untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik. Untuk selanjutnya, yaitu kita dapat meningkatkan self-regulated learning, yang dimana kemampuan ini mengatur proses belajar secara mandiri. Kemampuan ini sangat penting agar saya tetap memiliki motivasi belajar meskipun teman-teman saya di sekitar sedang tidak belajar. Selain itu, saya juga perlu
membuat target belajar yang jelas, seperti menentukan jadwal belajar harian, menyusun prioritas tugas, serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian yang telah saya peroleh. Selain itu, saya juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap teman saya dalam membangun motivasi belajar. Belajar bersama memang memberikan manfaat, tetapi saya juga harus membiasakan diri saya untuk belajar secara mandiri, sehingga motivasi belajar yang ada di dalam diri saya dapat membentuk penghargaan terhadap usaha yang telah saya lakukan. Selanjutnya juga ada self-improvement, contohnya dengan memberikan waktu untuk beristirahat atau melakukan aktivitas lain yang disukai setelah berhasil mencapai target belajar. Dengan cara ini, mungkin motivasi belajar tidak hanya bergantung pada lingkungan, tetapi juga akan diperkuat oleh kemampuan mengolah diri saya sendiri. Baik, berdasarkan pengalaman yang telah saya analisis, saya dapat menyimpulkan bahwa proses belajar yang paling menggambarkan diri saya adalah menurut teori belajar sosial Albert Bandura. Teori ini membantu saya memahami bahwa perilaku belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh proses mengamati perilaku orang lain, memilih model yang ditiru, melihat konsekuensi yang dialami oleh orang lain, dan juga interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan juga lingkungan. Melalui video ini, saya menyadari bahwa saya masih perlu mengembangkan motivasi belajar saya yang berasal dari dalam diri saya sendiri agar tidak selalu bergantung pada lingkungan sekitar saya. Dengan meningkatkan kemampuan mengatur diri, memilih lingkungan yang positif, dan membangun disiplin belajar, saya berharap saya akan menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu mempertahankan semangat belajar saya dalam berbagai situasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.